Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi sebab Engkau layak terima pujian. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom dan selamat pagi. Dalam khotbah hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran firman Tuhan dengan tema berjalan di dalam Dia. Mendasari kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita membuka dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7. Di sana firman Tuhan berkata demikian: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur.
Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah survei yang dilakukan oleh yayasan sosial yang bukan Kristen. Selama 75 tahun, survei ini dilakukan kepada 724 orang dari mereka usia remaja sampai umur 80 tahun ke atas. Hasil survei ini mengatakan bahwa rahasia kebahagiaan terletak pada hubungan yang baik dengan sesama. Apakah hubungan yang baik itu dengan pasangan hidup, orang serumah, sanak famili, atau dengan sahabat atau teman. Tetapi saudaraku yang kekasih, secara Kristen kita tahu bahwa tanpa Kristus kebahagiaan di dunia ini pun sia-sia. Di dalam Matius pasal 16 ayat 26 di sana dikatakan, apakah gunanya kita memiliki semuanya kalau jiwa kita binasa? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat teks yang kita sudah baca tadi di Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7, pada dasarnya mengajarkan bahwa karena kita telah menerima Yesus, telah menerima pemberian terbesar. Kata menerima di sana dipakai kata paralambano, yaitu menerima sesuatu yang luar biasa. Kalau kita menerima sesuatu yang biasa, maka kata Yunani yang dipakai adalah lambano. Yesus sudah menyelamatkan kita, orang yang percaya kepadanya. Itu adalah pemberian Allah yang terbesar bagi umat manusia. Lalu sebagai orang percaya, maka ia mau kita, Tuhan mau saya dan saudara berjalan di dalam Dia. Apa artinya berjalan di dalam Dia? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, arti dari berjalan di dalam Dia adalah berakar dan dibangun dalam Dia. Di ayat 7 bagian A di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ini menunjukkan bahwa kita seharusnya memiliki kerinduan untuk bertumbuh seperti akar pohon dan disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk bertumbuh. Hal terpenting di sini adalah bahwa pribadi Yesus sebagai dasar kita untuk bertumbuh. Itu hal yang pertama, kita harus berakar dan dibangun di dalam Dia. Artinya bahwa Yesus Kristus menjadi pondasi kita, dasar kita untuk bertumbuh. Hal yang kedua, apa artinya berjalan di dalam Tuhan? Yang kedua, bertambah teguh di dalam iman. Di ayat 7 bagian B di sana dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan iman kita tergantung pada kebenaran firman Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan yang telah diajarkan pada para nabi dan para rasul yang tertulis di dalam Alkitab. Saat saya dan saudara belajar firman Tuhan, kita memahaminya, memahami firman itu yang berpusatkan pada Kristus, dan kita senantiasa merenungkannya, maka iman kita akan bertumbuh dengan baik dan sehat. Yang ketiga, apa artinya berjalan di dalam Dia? Yang pertama tadi di sana dikatakan berakar dan dibangun di dalam Dia, lalu bertambah teguh dalam iman. Yang terakhir, arti dari berjalan di dalam Dia, yaitu kita penuh melimpah dengan syukur. Ayat 7 bagian C di sana dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Kolose yang terdiri dari 4 pasal ini
mencatat pentingnya hidup bersyukur kepada Tuhan. Bukan dicatat di semua pasal dari kitab Kolose ini, selalu ditekankan untuk mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kita hanya bisa bertumbuh dengan sehat apabila senantiasa kita mengucap syukur kepada Tuhan atas keselamatan dalam Kristus bagi kita. Ucapan syukur ini kita nyatakan lewat apa, saudara? Lewat tingkah laku kita sehari-hari, baik dalam pelayanan kita, baik dalam pekerjaan kita, baik waktu kita ada di sekolah, dan di seluruh aspek kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menguatkan dan mengokohkan kita senantiasa untuk terus berjalan di dalam Dia. Berjalan di dalam Dia itu artinya kita berakar, dibangun di dalam Dia. Berjalan di dalam Dia yang kedua, bertambah teguh dalam iman. Dan berjalan di dalam Dia itu artinya kita senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama mendengarkan kembali kebenaran firman yang mengajar kami pagi hari ini untuk berjalan bersama, berjalan di dalam Engkau. Kami percaya bahwa kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Sebuah hal yang luar biasa, pemberian yang luar biasa bagi kami orang percaya. Itu sebabnya kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami menaikkan doa kami kepadamu untuk sepanjang hari ini. Biarlah Engkau terus menyertai, memimpin, menolong kami di dalam seluruh aktivitas kami, dimanapun kami berada. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan berkati hidup kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan tolong kami, sehingga di dalam melakukan seluruh aktivitas kami terus mengalami damai dan sejahtera dari Tuhan. Engkau memberkati terus bangsa dan negara kami, berkati daerah kami, Engkau memberkati seluruh hamba-hambamu yang melayani seluruh sidang jemaatmu di mana saja. Engkau terus memberkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan menopang kami semua. Kami serahkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.